Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam kelainan pewarisan sifat. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam pewarisan sifat itu dapat terjadi kelainan loh. Nah, kelainan ini dapat disebabkan oleh gen dan kromosom. Nah, pada kelainan penyakit genetis pada manusia, itu ada yang bisa secara umum menjangkit semua orang tanpa melihat siapa orang itu, tapi ada juga yang bisa hanya menjangkit terpaut seks tertentu, misalnya laki-laki atau perempuan. Jadi penyakit genetis pada manusia dibagi menjadi autosom dan gonosom. Autosom dibagi menjadi dominan dan gonosom penurunan terpaut sel kelamin X atau Y. Berikut kita bahas kelainan autosom penyakit dominan yang ditandai dengan dominan homozigot dan dominan heterozigot. Untuk yang pertama, kelainan polidaktili yang normalnya seharusnya P kecil tapi untuk polidaktili memiliki genotip P besar atau P besar P kecil, ditandai dengan kondisi jari tangan atau jari kaki yang lebih dari 10. Yang kedua adalah kelainan sindaktili. Seharusnya memiliki genotip S kecil normalnya. Namun untuk sindaktili memiliki genotip S besar atau S besar S kecil. Ditandai dengan kondisi jari-jari berlekatan karena apoptosis sel terganggu. Yang ketiga adalah kelainan Huntington. Ditandai dengan kerusakan saraf secara progresif sehingga menyebabkan pergerakan penderitanya menjadi terganggu. Dan yang terakhir adalah talasemia. Talasemia merupakan kelainan saat pembentukan hemoglobin sehingga jumlah sel darah merahnya menjadi sedikit. Nah, itu tadi adalah kelainan autosom penyakit dominan. Sekarang kita akan bahas kelainan autosom penyakit resesif. Biasanya terjadi pada keadaan homozigot resesif. Pertama adalah albino. Itu gennya A kecil, sementara yang normal adalah A besar dan pembawa albino A besar A kecil. Biasanya adanya kegagalan dalam pembentukan pigmen melanin yang berfungsi melindungi sinar UV. Biasanya seluruh rambut dan juga tubuh itu ada yang berwarna putih semua. Kemudian yang kedua, fenilketonuria, kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase. Padahal enzim ini berfungsi mengubah asam amino menjadi tirosin, sehingga menyebabkan tubuh menjadi kelebihan fenilalanin. Kemudian berikutnya yang ketiga, kelainan anemia sel sabit yang disebut juga dengan siklemia. Ini ditandai dengan eritrosit yang berbentuk bulan sabit sehingga tidak dapat dengan lancar mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya kelainan gonosom. Kelainan gonosom ini dibagi menjadi dua, ada yang terhadap kromosom X dan ada yang terhadap kromosom Y, diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpaut pada jenis kelamin. Yang X ini adalah bawaan oleh wanita, biasanya ada buta warna, ini ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Kemudian yang kedua, hemofilia. Darah sukar membeku sehingga penderita mengalami pendarahan di bawah kulit. Kemudian anodontia itu adalah penderita tidak memiliki gigi. Kemudian untuk kromosom Y itu dibagi menjadi hipertrikosis dan Webetus. Nah, hipertrikosis ini tumbuh rambut di bagian telinga dan wajah, dan Webetus ini jarinya berselaput. Berikutnya kelainan pada jumlah kromosom pada manusia. Normalnya memiliki 46 kromosom, 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Pada keturunannya ini diturunkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu.
Kemudian kelainan yang disebabkan dapat berupa penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, berikut kita lihat karyotipe kromosom untuk normal. Nah, kromosom normal seperti itu, 22 untuk autosom dan 1 pasang untuk gonosom. Kelainannya yang pertama adalah Down syndrome atau trisomi 21. Kelebihan 1 kromosom pada kromosom 21. Jadi kromosom 21 berjumlah 3 yang seharusnya 2. Memiliki perkembangan kognitif di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua adalah Klinefelter syndrome, dipengaruhi oleh kromosom seks, khususnya pada laki-laki. Ada penambahan kromosom X pada kromosom ke-46 sehingga genotipnya kromosomnya menjadi XXY yang seharusnya XY saja. Ciri memiliki tubuh tinggi dan kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Yang ketiga adalah sindrom Turner. Kelainan kromosom seks pada wanita yang seharusnya memiliki XX, tapi sindrom Turner ini hanya memiliki 1 X. Contohnya berpengaruh pada postur tinggi badan dan kesuburan untuk penderita sindrom Turner. Kemudian yang keempat, sindrom Edward atau disebut dengan trisomi 18, kebanyakan pada bayi perempuan. Namun 1 dari 5.000 bayi biasanya, karena akan terjadi keguguran pada trimester 2 dan trimester 3. Jika terlahir maka akan mendapatkan masalah kesehatan serius dan bahkan bisa sampai cacat fisik. Yang kelima adalah sindrom Patau atau trisomi 13. Ini memiliki kromosom bertambah 1 pada urutan yang ke-13. Ini jarang terjadi karena bayi terlahir dengan berat badan yang rendah dan bahkan meninggal di dalam kandungan. Nah, ini kromosom 13 yang kelebihan 1 kromosom dan biasanya bermasalah pada struktur otak dan organ lainnya.